Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah tugas untuk memenuhi mata kuliah wajib umum agama Islam. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Zaman dahulu, Indonesia dikenal sebagai daerah terkenal akan hasil rempah-rempahnya, sehingga banyak sekali para pedagang dan saudagar dari seluruh dunia datang ke Kepulauan Indonesia untuk berdagang. Hal tersebut juga menarik pedagang asal Arab, Gujarat, dan juga Persia. Sambil berdagang, para pedagang Muslim sembari berdakwah untuk mengenalkan ajaran Islam kepada para penduduk. Proses masuknya Islam dilakukan melalui cara berikut ini, yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, maupun kesenian. Lalu yang kedua, perkembangan Islam di Indonesia. Islam masuk di Indonesia dengan cara yang penuh kedamaian serta cinta kasih. Perkembangan Islam di Indonesia dijalankan dengan penuh kesabaran serta kegigihan sebab tidak mudah untuk menjelaskan Islam kepada masyarakat pada saat itu. Tidak ada paksaan dalam penyebarannya, sebab perilaku-perilaku itu memang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Perkembangan Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan. Salah satu jalan masuknya Islam di Indonesia adalah melalui perdagangan. Kebanyakan dari orang Melayu pada saat itu banyak berhubungan dengan para pedagang-pedagang Arab hingga terjalin hubungan yang sangat dekat satu sama lain. Kedekatan antara pedagang Melayu dengan para pedagang Arab inilah yang menjadi jalan dakwah bagi para pedagang Arab yang bukan hanya mencari keuntungan duniawi, namun juga mencari amal dan keberkahan dengan jalan menyebarkan agama Islam. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah tantangan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah akidah. Masih sering terjadi seperti persoalan akidah atau syirik, persoalan akhlak seperti kenakalan remaja, dan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan lainnya. Syirik adalah menduakan atau menyamakan Allah dengan yang lainnya. Syirik secara umum dapat dikatakan sebagai kecondongan untuk bersandar pada sesuatu ataupun seseorang selain Allah. Yang kedua, akhlak. Pada diri remaja juga ada benih-benih agama sebagai fitrah akan kehadirannya di muka bumi. Namun, para remaja juga menghadapi problema yang bersangkut paut dengan agama dan budi pekerti atau akhlak. Karena masa remaja adalah masa ragu-ragu terhadap kaidah-kaidah agama dan akhlak sehingga sering terjadi ketidakseimbangan dalam diri remaja. Lalu, yang ketiga, individualisme ataupun materialisme. Globalisasi membawa dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Belum pernah ada peradaban yang begitu mendunia seperti mendunianya peradaban modern. Di kota-kota besar di Indonesia,
Sikap hidup materialistik menjadi gaya hidup yang seolah telah merasuk ke dalam relung hati terdalam masyarakat perkotaan. Agama mulai tersingkir dari pertimbangan-pertimbangan manusia kota dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam kehidupannya. Dari paparan video kali ini, dapat disimpulkan bahwa sejarah masuknya Islam di Indonesia berlangsung dengan cepat serta mudah diterima oleh masyarakat di Indonesia. Bukti cepat masuknya Islam ke Indonesia dibuktikan dengan cara penyebarannya oleh para pedagang, dai, dan ulama. Agama Islam terus mengalami perkembangan di Indonesia, walaupun tidak sedikit tantangan yang datang seiring perkembangan zaman. Mungkin sekian dari kesimpulan saya. Kurang dan lebihnya informasi mohon dimaafkan. Semoga video kali ini sangat bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.